Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan pelajaran matematika hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang pola barisan konfigurasi objek. Nah, setelah pembelajaran ini, Ibu harap kalian dapat menggeneralisasikan pola bilangan konfigurasi objek dan menentukan suku selanjutnya dari pola barisan konfigurasi objek. Sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apakah ini? Ibu yakin kalian sehari-hari sering melihat gambar yang sama atau serupa dengan gambar ini. Ya, ini adalah gambar kain batik. Sekarang kalian perhatikan pola, motif, atau corak yang ada pada gambar kain batik ini. Apa yang kalian lihat pada motif gambar batik ini? Jadi, pada motif gambar batik ini terdapat beberapa jenis bunga. Yang pertama, ada bunga berwarna biru. Kemudian yang kedua, ada bunga berwarna merah. Dan yang ketiga, ada bunga berwarna hijau. Bunga-bunga ini tersusun membentuk pola tertentu, yaitu berulang setiap 3 kali. Jadi susunannya itu teratur membentuk sebuah pola. Nah, inilah yang disebut dengan pola konfigurasi objek, yaitu susunan-susunan pola yang terdapat pada suatu objek. Kemudian selanjutnya perhatikan contoh di bawah ini. Di sini Ibu mengambil contoh pada buku paket matematika yang kalian pegang sehingga kalian bisa mempelajari ulang contoh-contoh ini di buku kalian. Nah, coba perhatikan susunan bola-bola yang ada. Berapakah jumlah bola berwarna biru pada susunan ke-10? Bagaimana cara kita menghitung jumlah bola berwarna biru pada susunan ke-10? Apakah kita harus menggambar susunan-susunan ini sampai pada ke susunan yang ke-10? Tentu saja tidak ya. Kita harus menggunakan cara yaitu menemukan pola bilangan yang ada pada susunan-susunan ini. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa susunan yang pertama itu disebut dengan suku pertama, dilambangkan dengan U1. Begitupun susunan bola yang kedua itu disebut dengan U2, dilambangkan dengan U2, disebut dengan suku kedua. Begitupun seterusnya sampai susunan bola yang kita tidak ketahui susunan keberapa bisa dilambangkan dengan N, kemudian disebut dengan suku ke N dilambangkan dengan UN. Nah, berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa dalam satu suku jumlah bola biru sama dengan jumlah bola merah, maka diperoleh. Nah, perhatikan dulu untuk suku yang pertama. Suku yang pertama ini memiliki banyak baris, ada 2. Dan ada banyak kolomnya 1. Berarti jumlah dari keseluruhan bolanya itu adalah banyak baris dikali dengan banyak kolom. Berarti 1 kali 2. Karena yang kita tanyakan hanyalah bola biru, berarti setengah dari 1 kali 2. Makanya kita peroleh rumus ini. Kemudian untuk suku kedua, memiliki jumlah baris 3. Kemudian jumlah kolom 2. Berarti jumlah bola secara keseluruhan adalah 2 kali 3. Karena yang kita tanyakan hanyalah bola warna biru, maka kita 3 itu berasal dari 1/2 kali 2 kali 3. Begitupun sampai dengan suku kelima. Maka dari itu, untuk suku ke N,
kita dapat menyimpulkan bahwa UN itu sama dengan 1/2 kali N tambah 1. Nah, karena telah menemukan rumus secara umum, maka dengan mudah kita dapat menemukan untuk jumlah bola warna biru pada susunan ke-10. Berarti yang ditanyakan adalah 10. Tinggal kita masukkan kepada rumus umumnya, yaitu suku ke-10 sama dengan 1/2 kali 10 kali 10 tambah 1, sehingga diperoleh bahwa bola warna biru pada suku ke-10 itu berjumlah 55 bola. Nah, jadi tujuan kita untuk menyelesaikan soal yang pertama adalah menemukan polanya, kemudian mencari rumus secara umum. Nah, baru kita dapat mencari jumlah-jumlah bola pada suku-suku selanjutnya. Nah, pola bilangan di atas itu merupakan pola bilangan segitiga karena bentuk bola yang berwarna biru itu membentuk suatu segitiga. Nah, bagaimana dengan susunan ke-100? Apakah anak-anakku bisa untuk menghitung berapa jumlah bola berwarna biru pada susunan ke-100? Tentu bisa dong, kan tadi kita sudah menemukan rumusnya. Nah, tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Berapa jumlah bola berwarna biru pada susunan ke-100? Nah, lanjut ya. Tadi kan pola bilangan segitiga sudah kita bahas, kemudian selanjutnya kita bahas pola bilangan persegi. Nah, perhatikan polanya. Ini adalah pola bilangan persegi. Nah, seperti pertanyaan yang tadi, berapakah jumlah bola pada susunan ke-10? Tentu kita harus mencari dulu rumusnya secara umum. Nah, oke, ini tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian berdasarkan gambar di atas diperoleh. Nah, perhatikan suku pertama. Yang ini ya. Jumlah bolanya adalah 1. Berarti N-nya sama dengan 1, jumlah bolanya sama dengan 1. Kemudian kita lanjut pada suku kedua. Yang ini N-nya sama dengan 2, jumlah bolanya sama dengan 4. Di sini kita peroleh jumlah barisnya 2 dan jumlah kolomnya 2. Makanya jumlah bolanya itu merupakan jumlah baris dikali jumlah kolom. 2 kali 2 sama dengan 4. Coba kita lihat pada suku ketiga apakah itu juga berlaku. Nah, untuk suku ketiga, jumlah bolanya adalah 9. Kita lihat jumlah barisnya 3 dan jumlah kolomnya 3. Jadi betul ya, untuk setiap sukunya itu merupakan perkalian antara kolom dan barisnya. Tapi karena ini bentuknya persegi, maka jumlah kolom dan barisnya pasti sama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk UN-nya itu sama dengan N kali N atau sama dengan N pangkat 2. Jadi untuk pola bilangan persegi, rumus umumnya adalah N pangkat 2. Jadi jika ingin mencari U10, berarti N-nya sama dengan 10. Berarti 10 kali 10 atau 10 pangkat 2, maka hasilnya adalah 100. Nah, berarti kita sudah tahu berapa jumlah bola pada susunan ke-10. Baik, kita lanjut lagi pada pola bilangan persegi panjang. Nah, perhatikan untuk gambar pola bilangan persegi panjang. Sebenarnya pola bilangan persegi panjang ini sudah kita bahas tadi di pola bilangan segitiga, karena
Tadi pada saat menjelaskan pola bilangan segitiga, Ibu berangkat dari pola bilangan persegi panjang, kemudian dibagi 2. Nah, sama ya, berapakah jumlah bola pada susunan ke-10? Jadi ini sama aja dengan tadi, tetapi yang dihitung adalah semua jumlah bola, bukan setengahnya. Jadi berdasarkan gambar di atas diperoleh. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa untuk suku pertama yang ini terdapat dua bola pada suku pertama. Ini merupakan hasil perkalian dari jumlah kolomnya 2 dan jumlah barisnya 1, maka diperoleh 2 sama dengan 1 kali 2. Nah, begitupun dengan suku kedua ini. Terdapat 6 bola, merupakan perkalian dari jumlah kolomnya 3 dan jumlah barisnya sama dengan 2. Begitupun seterusnya untuk suku ketiga dan suku keempat. Jadi untuk UN-nya kita dapat membuat rumus secara umum lagi, yaitu UN sama dengan N-nya itu, misalnya di suku 1 ini kan 2 sama dengan 1 kali 2, berarti ini adalah N dikali N ditambah 1. Begitupun dengan suku kedua ini, karena ini 6 sama dengan 2 ini sama dengan N, 3 ini sama dengan N tambah 1. Begitupun seterusnya dengan suku-suku selanjutnya. Jadi kita peroleh bahwa di UN ini sama dengan N dikali N tambah 1. Jadi untuk mencari suku ke-10 tinggal dimasukkan dari rumus umum ini, diperoleh suku ke-10 sama dengan 10 dikali 10 tambah 1, 10 dikali 11 sama dengan 110. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti tentang 3 pola barisan konfigurasi objek yang telah Ibu jelaskan? Tadi ada pola barisan segitiga, persegi, dan persegi panjang. Lebih mudah bukan menemukan bilangan pada suku selanjutnya jika rumus pola secara umum diketahui. Nah, sekarang Ibu ada tugas untuk kalian, yaitu mencari rumus pola umum dari pola barisan bilangan genap, pola barisan bilangan ganjil, dan pola barisan segitiga Pascal. Nah, kalian bisa mencari referensi dari manapun, dari internet, dari buku, dikerjakan di buku tulis kalian ya. Kemudian hasil akhirnya dituliskan di kolom komentar. Nah, selamat mengerjakan tugas ya. Ibu harap kalian lebih rajin untuk berlatih soal agar lebih terlatih untuk menemukan pola-pola dari suatu konfigurasi objek. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tugasnya diselesaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.